Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Malika dari kelas 12 IPA 1 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Berikut saya lampirkan biodata dari Burhanuddin Harahap dan juga riwayat karir, juga riwayat hidupnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang Kabinet Burhanuddin Harahap. Latar belakang Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk sebagai pengganti Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang sebelumnya telah menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Lalu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat. Namun, ketiga calon ini justru sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Tetapi, karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjuk Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinet. Berikut ini adalah program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan atau gezak moral pemerintah. Contohnya, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Yang keempat, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang kelima, memberantas korupsi. Yang keenam, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang ketujuh, memperkembangkan politik kerjasama Afrika Asia berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Berikut ini adalah pencapaian dari Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, berlangsungnya pemilihan umum pertama untuk DPR dan anggota konstituante secara demokratis pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, pembubaran Uni Indonesia Belanda yang disetujui Sultan Hamid II selaku Ketua Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi sehingga puluhan pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut banyak ditangkap oleh polisi militer. Yang keempat, terkabulnya tuntutan Aceh untuk jadi provinsi terpisah dari Sumatera bagian utara. Dan yang kelima, berdirinya USU di Aceh dan Sumut sebagai lembaga pendidikan. Lalu, apa penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap? Penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap adalah karena tugasnya dianggap sudah selesai dengan terselenggaranya pemilihan umum pada tahun 1955. Kesuksesan dari pemilihan umum ini juga menyebabkan berakhirnya kabinet ini. Kalangan oposisi, terutama dari PNI atau Partai Nasional Indonesia, menganggap mandat Kabinet Burhanuddin Harahap sudah selesai dengan selesainya pemilihan umum dan menginginkan kabinet baru segera dibentuk dari hasil pemilihan umum 1955. Pada tanggal 3 Maret 1956, Perdana Menteri Burhanuddin Harahap selaku formatur kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Sehingga kabinet ini resmi dinyatakan demisioner. Sekian penjelasan saya tentang Kabinet Burhanuddin Harahap, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.